Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Davaria Budaya dari Fakultas Peternakan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Jenis Longsong terhadap Kualitas Fisik dan Sensori Sosis Kambing Asap pada Penyimpanan Suhu 4 derajat Celcius. Nah, sebagai pendahuluan, saya akan jelaskan beberapa. Sosis adalah olahan berbahan dasar daging dan diperoleh dari campuran daging halus, tepung, bumbu, dan dimasukkan ke dalam selubung sosis. Diambil dari Badan Standarisasi Nasional 1995. Pada pelatihan ini dilakukan dengan daging kambing. Nah, selongsong adalah lapisan tipis yang menyelubungi sosis. Selongsong itu ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Selongsong umumnya terbuat dari bahan yang tipis tetapi kuat seperti selulosa, kolagen, atau plastik. Diambil dari Hendrickson 1978. Nah, untuk asapnya, pengasapan dilakukan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan. Suparno 1994 menyatakan ada beberapa metode pengasapan, yaitu pengasapan dingin, pengasapan panas, dan pengasapan dengan cara merendam dengan kelarutan, yaitu atau bisa disebut juga dengan asap cair. Setelah itu ada pendinginan. Nah, sosis perlu disimpan pada suhu dingin untuk mempertahankan kualitasnya. Sosis dapat bertahan selama 14 sampai 21 hari apabila disimpan pada suhu dingin 35 sampai 40 derajat Fahrenheit atau 0 sampai 4 derajat Celcius dalam Penner 1990. Suhu 4 derajat Celcius adalah suhu dalam chilled room atau ruang pendingin. Nah, selongsong sosis ini kan tadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu selongsong dari bahan alami dan bahan buatan. Selongsong sosis alami dibuat dari usus sapi atau kambing, selulosa, dan kolagen. Nah, perbedaan penggunaan jenis longsong pada sosis kambing dengan penyimpanan suhu 4 derajat Celcius diperkirakan akan mengakibatkan kualitas fisik dan sensori pada sosis akan berbeda juga. Penelitian ini dilakukan dengan pengemasan vakum menggunakan pengemas plastik polietilen sebagai kontrol, serta selongsong alami kolagen, usus kambing, serta usus sapi sebagai perlakuan. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena penelitian uji fisik dan sensori pada sosis kambing asap dengan perbedaan penggunaan selongsong masih minim dilakukan. Eh, Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas fisik dan sensori apa saja yang terjadi ketika menggunakan jenis longsong yang berbeda saat pembuatan sosis kambing asap dengan penyimpanan 0, 7, dan 14 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk keilmuan terkait kualitas fisik sosis kambing asap dengan penggunaan jenis longsong yang berbeda pada penyimpanan suhu 4 derajat Celcius. Untuk tinjauan pustakanya, sosis kambing merupakan eh, makanan yang disajikan secara instan dan berbahan dasar daging kambing. Sosis merupakan produk makanan yang diperoleh dari campuran daging halus, tidak kurang dari 75% dengan tepung atau pati, dengan atau tanpa penambahan bumbu, dan bahan makanan yang diperbolehkan diambil dari Badan Standarisasi Nasional pada 1995. Sosis kambing merupakan sosis yang berbahan dasar daging kambing. Selongsong sosis adalah lapisan tipis yang digunakan untuk membungkus dan mencetak sosis hingga berbentuk lonjong. Jenis selongsong ada dua macam, yaitu selongsong alami dari usus halus, kambing atau domba, dan selongsong buatan dari plastik dan kolagen dari Kusmadiaratri 2018. Selongsong umumnya terbuat dari bahan yang tipis tetapi kuat, seperti selulosa, kolagen, atau plastik. Sosis dengan selongsong selulosa memiliki kadar air tertinggi karena selulosa merupakan penyerap air yang baik, sedangkan sosis dengan selongsong kolagen dapat menyerap air dengan kapasitas lebih rendah. Dari Farida dan Nur 2019. Untuk pengasapan dilakukan untuk memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan. Suparno 1994 menyatakan ada beberapa metode pengasapan, yaitu pengasapan dingin,
pengasapan panas, dan pengasapan dengan larutan, atau biasa disebut dengan asap cair. Nah, asap cair ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik pangan maupun non-pangan. Asap cair memiliki kemampuan untuk mengawetkan bahan makanan karena adanya senyawa asam, derivat fenol, dan karbonil dari Kasim et al. 2015. Penggunaan asap cair ini mempunyai banyak keuntungan dibandingkan menggunakan metode pengasapan tradisional, yaitu lebih mudah diaplikasikan, proses lebih cepat, memberikan karakteristik yang khas pada produk akhir berupa aroma, warna, rasa, serta penggunaannya tidak mencemari lingkungan. Dari Sejola 1995 disitasi oleh Kasim et al. 2015. Nah, untuk pengemasannya, kemasan plastik polietilen memiliki kerapatan yang tinggi, tahan terhadap suhu dan kelembaban, serta memiliki daya serap air yang rendah sehingga mampu melindungi produk pangan. Dalam dari Furqon et al. 2016. Pengemasan vakum merupakan teknologi pengemasan dengan kantong plastik vakum, yaitu generasi 2009. Untuk pendinginan, sosis dapat bertahan selama 14-21 hari apabila disimpan pada suhu dingin 35-40 derajat Fahrenheit atau 0-4 derajat Celcius. Suhu 4 derajat Celcius adalah suhu rata-rata pendingin pada umumnya, atau dalam kasus ini ruang pendingin. Keuntungan penyimpanan dingin produk olahan daging adalah menghambat penyebabnya pembusukan produk seperti reaksi enzimatik lebih lambat dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dalam Sun et al. 2004 disitasi oleh Manihuruf 2020. Selanjutnya, uji fisik dan sensori. Uji fisik adalah uji yang dilakukan dengan cara mengukur, mengamati, dan merasakan sesuatu objek. Metode pengukuran uji fisik digunakan untuk menguji warna, volume, tekstur, viskositas, atau kekentalan dan konsistensi, keembukan, dan bobot jenis. Dengan uji fisik ini akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian atau konsumsi. Dalam Hak et al. 2015. Uji sensori biasa disebut dengan uji organoleptik. Dalam uji tersebut, sangat ditegaskan pada kemampuan alat indera memberikan kesan dan atau tanggapan dan dapat dianalisis dengan dibedakan berdasarkan jenis kesannya. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan mendeteksi, mengenali, membedakan, membandingkan, dan kemampuan menyatakan suka atau tidak suka. Dalam Permadi et al. 2018. Landasan teori yang saya dapat, sosis kambing dibuat dengan cara mencampurkan daging kambing, tepung, dan bumbu yang kemudian dimasukkan ke dalam selongsong. Selongsong ada dua jenis, yaitu selongsong alami dan selongsong buatan. Selongsong alami biasanya terbuat dari kolagen usus hewan dan selulosa, sedangkan selongsong buatan dibuat dari plastik. Selongsong bahan plastik menghalangi penyerapan air. Selongsong selulosa memiliki kadar air tertinggi karena menyerap air dengan baik. Selongsong kolagen dapat menyerap air tetapi dengan kapasitas yang rendah. Perbedaan penggunaan jenis selongsong pada sosis kambing asap dengan suhu 4 derajat Celcius diperkirakan akan mengakibatkan kualitas fisik dan sensori pada sosis yang berbeda juga. Hipotesis saya untuk penelitian ini adalah kualitas fisik dan sensori pada sosis dengan penggunaan selongsong berbahan dasar kolagen usus kambing dan usus sapi tidak terlalu berbeda secara signifikan karena kandungan dan sifat keduanya hampir sama. Berikut ada materi, metode, lokasi, dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian ini terletak di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022. Untuk alat yang diperlukan antara lain timbangan analitik, timbangan, penggilingan daging, sendok, piring, baskom, chopper, staffer, tali, sarung tangan masak, pisau, penetrometer, panci, oven, pH meter, pengemas plastik, alat vakum, dan ruangan es atau chilled room. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain daging kambing,
bawang putih, STPP, tepung tapioka, minyak goreng, susu skim, lada, ketumbar, merica, garam, air es, asap cair atau liquid smoke, selongsong kolagen usus sapi dan kambing. Untuk metodenya sendiri, pertama-tama daging kambing dibersihkan, lalu dipotong kecil-kecil untuk kemudian digiling. Lalu dilanjutkan dengan pencampuran bahan-bahan seperti garam, bawang putih, merica, ketumbar, STPP, susu skim, tepung, dan minyak goreng secukupnya. Lalu diaduk hingga merata. Lalu adonan yang sudah merata itu dimasukkan ke dalam stuffer dan untuk dimasukkan ke dalam selongsong kolagen usus sapi dan kambing. Kemudian direndam dengan asap cair atau liquid smoke selama 30 menit, lalu dilakukan pengovenan hingga setelah itu dihasilkan sosis asap. Lalu sosis asap itu eh, dikemas dengan vakum dan dilakukan penyimpanan dingin pada suhu 4 derajat Celcius. Setiap 0, 7, dan 14 hari, sosis dengan selongsong kolagen, usus sapi dan kambing diuji fisik dan diuji sensori oleh 5 orang panelis. Pada penelitian ini, pengemas plastik polietilen sebagai kontrol, serta selongsong alami kolagen, usus kambing, serta usus sapi sebagai perlakuannya. Parameter yang diamati yaitu kualitas fisik yang meliputi pH, daya ikat air dan kambukan, kualitas sensoris yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima. Nilai pH diuji menggunakan pH meter, daya ikat air diuji menggunakan metode HAM, keempukan diuji dengan menggunakan penetrometer. Parameter kualitas sensoris diuji dengan menggunakan uji hedonik. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai sebagai referensi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya.